Kenapa saya membangun Toya de Pasya ini? Ya karena nggak lepas daripada sejarah hidup saya. Dulu saya waktu mau sekolah ke Jakarta itu, hampir satu kampung membekali saya. Ada ngasih uang 500 rupiah, ada ngasih uang 1000, satu kampung. Jadi itu satu hal yang lucu karena zaman itu. Jadi saya taruh di kaos kiri, kaos kanan, di saku, di mana. Maksudnya tuh uang itu saya bawa bekal ke Jakarta. Maksudnya kalau dicuri satu masih ada. Tribuners, kembali lagi bersama Pak IKM, founder Toya de Pasya Hot Spring Water Park. Wah, Tribuners, ini semakin seru sebetulnya pembicaraan dengan beliau. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari inspirasi beliau untuk Bali. Nah, Pak IKM, begitu lama berkarir di pemerintahan, ya Pak ya, dan ya karirnya juga cukup cemerlang, ya. Tetapi kenapa Bapak malah memilih untuk kembali ke kampung, gitu ya? Padahal di sana kan boleh dibilang Tribuners, apa sih yang nggak ada di Jakarta? Kemewahan, glamor, semua sudah punya. Bahkan mungkin Bapak sudah punya rumah di sana, sudah nyaman banget. Apa ini Pak yang menyebabkan Bapak kembali? Ya itu sebenarnya ada ceritanya lah. Jadi saya juga bersyukur karir saya cukup baik, ya cukup bagus, dan itu nggak lepas semuanya dari ide Sadewa Dewasa. Jadi beliaulah menuntun saya. Jadi bayangkan saja orang yang marginal gini ya, terus dapat beasiswa, habis beasiswa, terus saya diberikan kepercayaan memimpin bis kota seluruh Jakarta, masih umur tidak 32 tahun. Seluruh bis kota saya itu membiayai itu. Kemudian saya juga menjadi dari bendaharawan, pimpinan proyek itu untuk pembangunan gudang Bulog, ya Dolok, Kaude gitu ya. Sampai saya mengurusi masalah kredit usaha tani. Ya sampai orang nggak tahu kemenyan itu kayak apa sih. Biasanya orang yang buat sembahyang gitu nih. Saya ngurusin kemenyan di Sumatera Utara. Jadi pohon kemenyan itu luar biasa. Nah, sampai saya dipercaya ngurusin, sampai saya berapa kali terbang ke sana itu sebelum para pimpinan datang, ya saya ngurusin. Dan kemudian saya sampai ya menjadi direktur di Kementerian BUMN. Ya. Kemudian saya juga di Kementerian Perekonomian. Ya. Saya juga ngurus lembaga-lembaga internasional seperti APEC, World Bank, IMF gitu ya. Ya, itu urusan saya. Sampai saya juga pernah waktu saya jadi Dirut Pos, ya, saya ngurusin menjadi pimpinan e-commerce seluruh ASEAN. Nah, jadi karir saya itu cukup bervariatif. Semua industri saya pernah urusin, sampai ke swasta, ke Indosemen, ya, ke Citra Marga Nusa Pala Persada itu yang terkenal dengan perusahaannya Bututut itu jalan tol di dalam kota itu. Jadi saya jadi direktur keuangan itu 8 tahun saya di situ direktur keuangan. Ya kemudian saya dipanggil setelah dari situ jadi Dirut PT Pos Indonesia. Ini yang juga luar biasa lah. Jadi karena memimpin seluruh Indonesia dan begitu pesatnya berkembang Pos Indonesia itu. Nah kemudian ya umur makin tua nih. Gitu kan, makin tua. Nah sekarang saya waktu saya masih Citra Marga sudah membangun Toya de Pasya ini. Kenapa saya membangun Toya de Pasya ini? Ya karena nggak lepas daripada sejarah hidup saya. Dulu saya waktu mau sekolah ke Jakarta itu, hampir satu kampung membekali saya. Ada ngasih uang 500 rupiah, ada ngasih uang 1000, satu kampung. Jadi itu satu hal yang lucu karena zaman itu. Jadi saya taruh di kaos kiri, kaos kanan, di saku, di mana. Maksudnya tuh uang itu saya bawa bekal ke Jakarta. Maksudnya kalau dicuri satu masih ada. Gitu. Ya, gitu. Nah inilah karena itu saya ingin mengabdi di desa, mengabdi di desa. Gitu. Nah saya akhirnya mendirikan ini. Ya. Kalau ditanyakan kenapa kok mau hidup dari kehidupan glamor, ya itu ya nggak terlepas daripada masalah itu. Nah kalau saya memikirkan diri sendiri, mungkin
saya investasi di Jakarta mungkin akan jauh lebih menguntungkan. Tapi saya berani investasi yang tempatnya sangat remote sekali. Ya sangat jauh dari airport saya 2 jam kan. Ya saya berani melakukan satu investasi itu karena saya yakin nih ini suatu areal yang bagus begini, kenapa sih nggak berkembang? Ya, walaupun sekarang ada Toyo Devasia sebagai ikonnya Kintamani, saya masih melihat bahwa masih belum berkembang, gitu kan? Nah, saya di sini ya demi untuk mendorong ya masyarakat di sini, ya saya juga karena Toyo Devasia berkembang, saya juga merangkul teman-teman dari ya perkumpulan guide, perkumpulan transportasi. Saya carikan mereka akuntarisnya menjadi lembaga gitu. Dan saya juga mengembangkan Bukit Trunyan. Ya, Bukit Trunyan itu bayangin aja, saya udah tua begini ya. Umur saya udah 69 tahun sekarang ini. Tapi saya mendaki bukit situ. Ya untuk masak orang tua itu semangat, nah muda-muda enggak sih? Ya gitu. Gitu. Jadi itu masih saya ajak semua marketing saya penduduk di Trunyan itu, ayo kita ke atas ya, karena tempatnya luar biasa bagusnya gitu ya. Kenapa nggak dikembangkan? Nah, saya inginlah ikut mengembangkan itu. Jadi saya kasih bantuan mereka. Saya bangun suatu tempat perkemahan di situ. Saya kasihkan tenda, saya kasihkan WC-nya di situ untuk semacam ya corporate social responsibility lah, tanggung jawab saya sebagai suatu perusahaan itu ya, ikutlah mengembangkan di sini. Itu tujuan saya dan saya sangat menikmati sekali di sini. Ya satu barangkali karena memang saya orang kampung ya, orang kampung yang ya kehidupan yang mewah pun saya udah alami. Ya dulu ya kalau kita katakan naik pesawat kan karena pejabat kan pasti kelasnya baik ya, gitu udah kita alami. Tapi saya kehidupan yang tadi saya ceritakan nyabit itu biasa kan. Jadi nggak pernah merasa canggung saya untuk hidup di desa ini. Ya saya juga ya orang yang memang ya spiritual lah, orangnya rajin. Kadang-kadang mekemit ya, tidur di pura gitu kan. Itu saya lakukan. Ya, karena saya sekarang jadi pimpinan Mahakultur Catur Sanak Bali Mula. Jadi Bali Mula itu asal muasal Bali, saya jadi pimpinannya. Nah, inilah jadi perjalanan hidup itu ya nggak bisa kita terka. Ya, nggak bisa kita terka. Yang bisa kita lakukan kita nikmati. Kita harus bersyukur ya pada Tuhan bahwa kita sudah diberikan jalan. Nah, karena inilah saya juga kalau nggak boleh dikatakan bahasa kasarnya campur tangan Idisangi Widiwasa, saya nggak akan bisa begini. Ya, mana mungkin orang yang sangat marginal, orang yang nggak punya uang tuh, ya bisa sampai sekolah tertinggi lah, dapat doktor kan sekolah tertinggi itu kan, beasiswa lagi gitu kan. Nah itu, syukur sekarang anak-anak saya juga bisa saya sekolahkan karena saya juga dalam filosofi hidup saya juga nggak ingin menghadiahkan harta buat anak-anaknya. Itu nggak ingin saya tuh, ini warisan saya ini, jangan sampai harta menjadi suatu hal nanti diperebutkan. Tapi yang saya bekali anak-anak dengan pendidikan, bagaimana biar mereka bisa sekolah. Saya dorong anak-anak saya sekolah setinggi-tingginya, karena kalau udah sekolah tinggi, mencari pekerjaan kan gampang, ya bisa hidup bisa dilakukan. Ya kalau harta itu kan titipan, bisa hilang setiap saat, itu kan. Jadi ini yang filosofi dalam hidup saya. Jadi ya kalau punya sih kita kasihkan anaknya siapa lagi kan gitu ya. Tapi main goal saya itu adalah bagaimana anak saya sekolah. Itu sebenarnya. Wah, luar biasa. Makanya saya juga dorong nih. Ya saya punya ini ya teman-teman gitu ya. Yang kehidupan masih inilah. Kamu kerja keras, dorong anak-anak sekolah. Masih saya dorong sekolah. Ya, biar mereka rajin belajar gitu. Ya. Ini ngobrol sama beliau saya langsung terbakar semangatnya gitu kan. Dan ya tentu Tribuners sudah mulai tahu beliau dari kecil seperti apa sampai meniti karir sesukses di semua BUMN, kemudian kembali ke tanah kelahiran ya, di Bali dan Kintamani. Beliau punya satu spirit yang patut kita contoh bersama, bahwa semua akhirnya kembali ke spiritual, dan ini semua karena Sang Hyang Widiwasa. Kembali lagi Tribuners bersama Pak IKM, I Ketut Marjana.
Tadi kita sudah banyak dapat ilmu, dapat cerita tentang kesuksesan pada saat membangun BUMN ya, dan akhirnya kembali ke sini dengan tujuan spiritual yang begitu dalam nih kalau saya mendengar dan merasakannya. Nah, filosofi sebetulnya apa yang mau Bapak raih sih? Karena usia sudah 69 tahun, Pak. Iya kan? Sudah 69 tahun dan banyak mungkin orang-orang yang seusia Bapak sudah sudahlah, udah capek lah gitu loh. Tapi Bapak terlihat masih semangat gitu loh. Masih penuh dengan ide gitu loh. Pak IKM. Apa nih filosofinya nih untuk di hari-hari yang setelah kembali ini, Pak? Ini ya memang ya saya masih ikut di dalam perusahaan ini, walaupun kalau you tahu gitu ya, saya ini posisi saya juga tahu udah dari yang cukup tinggi gitu ya, jadi dirut sekarang menjadi GM saja. Menjadi buahnya anak saya. Ya saya juga, you tahu pekerjaan saya nanam bunga, ya berkebun lah, bikin mosaik dari batu-batuan itu ya. Tapi sambil juga saya mengamati tatanan manajemen perusahaan gitu kan. Nah ini juga maksudnya adalah saya mendorong anak-anak di sini. Saya tuh menganut manajemen partisipatif sebenarnya. Jadi tidak otoriter. Itu berlawan dengan otoriter. Kalau otoriter kan harus begini kan. Justru saya gali dari anak-anak gitu kan. Itu jadi semua sekarang dipegang oleh anak-anak muda. Anak-anak muda termasuk anak saya juga, masuk anaknya saudara saya juga. Ya saya berikan dia peran. Dan saya hanya tutpuri antayani di belakang saja gitu ya. Nah, tapi kita memberikan dorongan mungkin ke sini gitu kan. Nah, ini sebenarnya saya ya, sehingga dan demikian juga mereka bisa langsung mandiri nanti. Nah, samping itu juga kalau tahu di sini mungkin sekitar 90% ya pegawai saya itu adalah orang lokal. Orang lokal, orang di lapangan. Dan you tahu bahwa di antara itu lulusan SD sebagai waitress ya mereka bahasa Inggrisnya bisa, ya why not gitu kan. Dia bisa ngomong walaupun nulisnya nggak bisa kan, dia bisa ngomong. Ya saya ajarin berperilaku, bagaimana politeness-nya, sopan santun gitu, bagaimana mereka harus menyajikan sesuatu, bagaimana menyapa orang, itu bisa diajarin ya. Nah itu jadi hampir 90% di sini. Jadi dari range-nya itu dari SD ya sampai mereka udah tamatan sarjana ada di sini gitu ya. Nah, saya menganut suatu filosofi growing together. Berkembang bersama. Jadi kalau ini sudah naik bersama-sama ya kesejahteraan juga baik kan. Itu yang saya anut. Dan saya juga menetapkan bahwa Toya di Pasya inilah ibaratnya payung besar mengayomi kita semuanya. Kalau satu ada yang nakal dibocorin semuanya kena gitu. Jadi kita oleh karena itu kita harus menganut satu, ibaratnya satu perahu harus ngedayung hari ke depan gitu sama-sama gitu. Ini yang saya anut sebenarnya untuk bisa memberikan kepada teman-teman bahwa sebenarnya nggak jelek-jelek amat orang di kampung ini gitu loh. Ya kalau kita latih mereka bisa melayani secara internasional kan. Tamu di sini ya pengunjung di sini 70% adalah asing. Ya. 20% domestik nasional, 10% hanya lokal gitu ya. Jadi artinya kebanyakan asing, toh mereka bisa. Ya, mereka dapat appreciation kok. Wah, bagus ramah-ramah orangnya gitu ya. Ya karena kita ajarin gitu. Nah, itu. Nah, jadi artinya bahwa saya ke sini ini memang memberikan dorongan sebenarnya kepada ya di desa ini ya, kalau kita mau bekerja, kalau kita mau berusaha pasti bisa gitu kan. Ya, gitu. Jadi ya sekarang saya kan sebenarnya udah hanya kalau filosofi Bali, kalau umur saya itu udah wanaprasta istilahnya. Wanaprasta itu artinya udah kita menghilangkan keduniawian pelan-pelan gitu kan. Nah itu
Itu yang harusnya secara pelan-pelan, nggak bisa kita drastik gitu kan, pelan-pelan. Nah, inilah kita menggunakan untuk kita melatih adik-adik kita, anak-anak kita, cucu kita untuk bisa bangkit gitu lah. Nah, itu yang saya katakan, makanya saya tuh mempunyai suatu kayak tanggung jawab moral gitu. Bagaimana saya ikut bisa mengembangkan kawasan ini, kawasan yang potensinya besar sekali, yang belum tersentuh banyak gitu kan. Nah, kita bagaimana kita paling tidak mendorong, paling tidak akan menarik perhatian pemerintah untuk bisa lebih memperhatikan daerah ini. Dan juga mendorong anak-anak, toh ini bisa juga kalau kita mau bekerja gitu. Ya, gitu. Itu Wah, kira-kira. Iya, dapat lagi ilmu banyak nih. Kita kembali lagi Tribuners bersama Pak IKM. Kita tahu sekarang nih kita dunia bahkan sedang mengalami satu pandemi COVID-19. Bagaimana Pak IKM menyikapi ini? Ya karena kan semua bisnis, apalagi kita pariwisata di Bali, itu salah satu yang dampaknya cukup masif ya, karena memang kita hidupnya tergantung dari turis. Ya, gimana menyikapi ini? Ya, saya sebenarnya gini, ini kalau boleh saya kemukakan, itu kita 4 bulan ini, jadi no income. Jadi yang paling kasihan tuh masyarakat lah, masyarakat tinggal di rumah udah stres sendiri, ekonomi nggak jalan, aktivitas biasa nggak jalan. Itu saya selalu mendorong bahwa saya sangat tergugah sekali himbauan presiden kita, ya hidup berdampingan lah, gitu kan, dengan kita nggak bisa satu saja kita menjadi satu fokus kita, tapi saya percaya bahwa kita harus menjaga diri, kita harus bisa menghindarkan diri dari COVID yang ya pandemi ini yang betul-betul ganas mematikan ya. Nah tentu juga kita nggak boleh takut berlebihan. Ya, sepanjang kita bagaimana kita kontrol diri sendiri, diri kita masing-masing. Ya, kalau sudah ada himbauan protokol kesehatan, ya harus pakai masker, harus cuci tangan sesering mungkin, ya kita hand sanitizer, jaga jarak. Nah kita patuh itu. Itu kan sudah berdasarkan hasil kajian, ya kita harus menjauhi itu. Ya, tetapi bukan berarti kita harus traumatik ya terhadap COVID itu sendiri sehingga tidak melakukan apa-apa. Ya, kalau kita tidak melakukan apa-apa, dampaknya juga lain, stres, kelaparan, ya macam-macam. Ya ini. Jadi saya dalam tulisan-tulisan saya tuh saya ngomong selalu menghimbau pemerintah ini, ya sejalan dengan himbauan presiden. New normal ini kita harus jalankan. Jadi berjalan bersama-sama antara aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya harus berjalan. Tapi sementara protokol kesehatan harus dijaga. Jadi masing-masing harus menjaga diri, ya sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi kita nggak usah harus ya takut berlebihan lah. Nah, selalu kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga diberikan kesehatan. Selalu kita menjaga diri, kita harus olahraga, ya berjemur diri, ya kita makan yang baik sehingga imunitas kita cukup kuat. Nah, itu yang paling penting gitu ya. Jangan terus kita wah dengan COVID ini kita ngumpet, kita nggak melakukan apa-apa. Ya akhirnya mati stres. Ya mati kelaparan. Ya jangan sampai terjadi itu kan. Ya inilah. Jadi ya kalau pandangan saya seperti itu, orang juga nggak mau mati konyol kan gitu. Oleh kata itu orang juga boleh gegabah. Jagalah diri masing-masing. Nah seperti kita harus pakai masker. Masker. Kita udah siap masker. Ya. Nah kemana-mana ya you juga siap masker kan. Itu kan. Gitu. Jadi itu yang dilakukan. Jaga jarak. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Ya. Nah kalau terkait dengan COVID ini, apa sih yang telah dilakukan oleh Toyo Devasya dengan protokol COVID? Ya, saya nih Toyo Devasya sudah sejak dini kita mempersiapkan diri, yaitu masalah protokol kesehatan. Jadi baik you dengar dari himbauan dari speaker, dari poster-poster kita untuk jaga jarak,
untuk selalu pakai masker, untuk selalu cuci tangan, itu ada. Jadi di setiap sudut kita ada poster kita. Juga begitu orang masuk harus cuci tangan. Lakukan, cek temperatur, ya lakukan, gitu lah. Ini semua protokol itu kita hati. Di kolam renang juga kita jaga jarak, ya jaga jarak. Di restoran juga kursi kita udah kasih tanda silang yang nggak boleh diduduki. Nah ini kita lakukan. Jadi artinya bahwa kita harus juga sejalan dengan pemerintah, protokol kesehatan harus jalan. Nah sementara kita aktivitas ekonomi jalan. Ya semudah-mudahan lah Ketua Edipasya aman. Kita selalu mohon pada Edi Sang Yang Widiwasa, ya mudah-mudahan lah kita semuanya selamat dan you tahu bahwa kalau saya nih dalam masa COVID ini yang melakukan pembenahan. Jadi kami Ketua Edipasya ini tidak diam, tidak terpaku pada suatu ketakutan, tetapi semalahan saya berbenah. Jadi aliran air panas ke kolam itu saya perbanyak sehingga betul-betul mengalir. Nah, panasnya terpelihara, nah, gitu kan. Itu yang kami lakukan. Karena air panas ini kalau di Bali ini, kalau di kampung ini dikenal sebagai tambo. Tambo itu obat. Nah, obat gitu ya. Jadi itu yang jadi kita jaga ya selalulah menghimbau pada karyawan karena protokol kesehatan ini ada khusus untuk karyawan dan juga untuk pengunjung. Ya. Kalau karyawan kelebihannya apa? Mereka harus datang setengah jam sebelumnya, dia mencatat suhu tubuhnya, dan juga saya himbau pada karyawan kalau sudah merasa tidak enak badan, merasa kurang sehat lah, lebih baik stay di rumah, istirahat. Nah ini yang saya lakukan itu. Jadi mana kalau saya tahu mereka sedikit merasa panas atau sakit itu udah pulang, gitu. Jadi itu yang kami lakukan di sini. Ya, yang mudah-mudahan dengan upaya kita kan, upaya yang paling penting. Kita sama mohon pada Tuhan gitu ya, ya biar kita diberikan ya kesehatan. Gitu. Berarti Tribuners dengar sendiri langsung dari Pak IKM bahwa ya prosedur COVID semua telah dilakukan dan malah dua ini standarnya, ada standar khusus untuk karyawan dan ada standar untuk para pengunjung. Karyawan itu sangat ketat malah ya tadi ya. Suhu tubuh dicek, dicatat sendiri. Nah, itu malah belum pernah saya dengar. Malah di Toya Devasa saya tahu itu. Ya, mudah-mudahan ini lebih membuat keyakinan nih buat teman-teman Tribuners yang mau datang ke Toya Devasa untuk mandi hot spring. Silahkan karena semua sudah melalui proses protokol COVID-19 yang baik. Ya, di samping itu kan gini. Ini kan satu areal yang luas, terbuka, ya. Kalau toh orang mandi di kolam renang sambil berjemur dia, sambil mandinya air panas dia berjemur. Mudah-mudahan itu membawa kesehatan, gitu ya. Dan juga ini alam terbuka, ya tidak tertutup. You udah rasakan sendiri kan, semua restoran ini terbuka kita, ya gitu. Jadi ya saya harapkan lah, ya pengunjung datang tanpa ragu-ragu. Ya udah kita sama-sama menjaga diri. Ya, kami juga melakukan protokol kesehatan secara baik dan kita nikmati alam ini untuk bisa refresh ya, pikiran sehat, badan juga malah sehat. Badan lebih sehat ya. Oke, Tribuners. Nanti setelah ini kita akan keliling-keliling, lihat kita kepoin apa-apa saja nih tempat-tempat yang menjadi unggulan dari Toya Devasa Hot Spring Water Park. Nah, ini namanya imaginative tunnel. Gimana sampai niatnya bangun? Mau punya niat seperti ini ya. Ini Olympic pool. Kami biasanya secara rutin memberikan pelatihan pada anak-anak di sekitar Geopark Batur. Kita berikan mereka masuk dan juga kita carikan gurunya untuk melatih. Jadi saya bercita-cita kalau bisa kita mencetak penang-penang yang aplikatif dari